Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dihya Abdul Rabbani dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang nilai-nilai moral spiritual pada remaja. Topik ini penting sekali karena kita sebagai remaja sedang berada pada masa perkembangan yang menentukan seperti apa karakter kita di masa depan nanti. Saat ini, banyak remaja menghadapi berbagai pengaruh dari luar. Misalnya, apa yang kita lihat di media sosial, kebiasaan teman-teman sebaya, lingkungan sekolah, bahkan cara orang tua mendidik kita di rumah. Semua itu bisa memengaruhi cara kita bersikap dan mengambil keputusan. Maka dari itu, kita butuh pegangan agar hidup kita tetap berada di jalan yang benar. Itulah yang disebut moral dan spiritual. Pertama, apa itu moral? Moral adalah aturan tentang perilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita tidak boleh berbohong, harus menghormati guru dan orang tua, serta menjaga sopan santun saat berbicara. Jadi, kalau kita bertindak jujur dan tidak menyakiti orang lain, maka kita menerapkan moral yang baik. Maka, itu artinya kita menerapkan moral yang baik. Sementara itu, spiritual adalah nilai yang berhubungan dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan. Ini bisa tercermin dalam kebiasaan beribadah, berdoa sebelum melakukan sesuatu, dan menyadari bahwa Tuhan selalu melihat perbuatan kita. Misalnya ketika kita tetap berkata jujur, meskipun tidak ada yang mengawasi, itu karena kita sadar Tuhan selalu melihat kita. Kalau moral dan spiritual digabung, kita menyebutnya moral spiritual, yaitu berbuat baik tidak hanya karena aturan manusia, tapi juga karena dorongan iman dari dalam hati. Kita menolong teman bukan karena ingin dipuji, tapi karena itu memang perbuatan yang benar. Lalu, kenapa perkembangan moral setiap remaja bisa berbeda? Ini karena ada dua faktor yang memengaruhinya. Pertama adalah faktor internal, seperti cara berpikir, perasaan empati, kemampuan mengendalikan emosi, serta nilai agama yang kita yakini. Contoh nyatanya, ketika kita bisa menahan marah dan memilih untuk tetap berbicara dengan sopan, itu menunjukkan kedewasaan moral dalam diri kita. Kedua adalah faktor eksternal, seperti keluarga, sekolah, teman sebaya, dan lingkungan masyarakat. Misalnya, kalau orang tua kita selalu mengingatkan untuk jangan berkata kasar kepada siapapun, kita pun biasanya akan meniru nilai itu. Begitu juga di sekolah, kalau mayoritas teman kita rajin belajar dan mengerjakan tugas tepat waktu, kita pun akan mengikuti kebiasaan positif itu. Tapi, kalau lingkungan kita justru terbiasa merendahkan orang lain atau menyebarkan gosip, kita bisa ikut terbiasa juga kalau kita tidak bisa memilih mana yang benar. Dalam psikologi, ada teori dari Lawrence Kohlberg yang menjelaskan bahwa moral itu berkembang bertahap. Awalnya, kita melakukan kebaikan karena takut dihukum. Contohnya, saat masih kecil, kita tidak merebut mainan orang lain karena takut dimarahi orang tua. Lalu saat remaja, kita mulai berbuat baik agar diterima oleh teman atau mendapatkan penilaian baik dari orang lain. Namun tahap tertinggi adalah ketika kita bisa menentukan sendiri mana yang benar, meskipun tidak ada yang menilai atau melihat kita. Kita melakukan kebaikan itu karena pilihan kita sendiri. Sekarang, bagaimana cara menanamkan nilai moral spiritual dalam hidup kita sebagai remaja? Salah satu caranya adalah lewat keteladanan. Kita belajar banyak dari apa yang kita lihat. Jika guru selalu menepati janji, kita juga akan belajar untuk tidak mengingkari janji. Jika orang tua selalu meminta maaf saat salah, kita pun akan belajar untuk berani memperbaiki diri. Selain itu, pembiasaan juga sangat penting. Hal-hal kecil seperti salam kepada guru saat masuk kelas, berdoa sebelum belajar, membuang sampah pada tempatnya, dan membantu teman yang membutuhkan. Kalau kita lakukan secara terus-menerus, itu akan menjadi karakter yang melekat. Hal-hal sederhana ini sering terlihat kecil, tapi sebenarnya membangun kepribadian yang besar di masa depan. Nilai moral spiritual juga harus diterapkan dalam semua kegiatan pembelajaran. Contohnya, dalam pelajaran olahraga, kita belajar sportif dan tidak curang. Dalam pelajaran IPA, kita belajar
kekaguman terhadap ciptaan Tuhan. Dan dalam kegiatan OSIS atau ekstrakurikuler, kita belajar tanggung jawab dan kerjasama. Semuanya adalah proses pembentukan moral yang nyata. Kemudian, bimbingan konseling juga dapat membantu kita memahami diri sendiri, mengelola emosi, dan membuat keputusan yang lebih baik. Selain itu, lingkungan sekolah harus diciptakan menjadi lingkungan yang nyaman, aman, dan mendukung berkembangnya akhlak serta keimanan siswa. Dan tentu saja, kerjasama keluarga dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk memperkuat nilai yang kita terapkan setiap hari. Sebagai penutup, nilai moral spiritual merupakan fondasi penting bagi remaja dalam menghadapi kehidupan yang semakin penuh tantangan. Moral membantu kita menjadi pribadi yang baik dalam bersosialisasi, sedangkan spiritual menguatkan hati dan menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Dengan keduanya berjalan seimbang, kita dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang berkarakter baik, bertanggung jawab, dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Terima kasih telah menyimak. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.